warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Munawwarah, Prodi Akuntansi Syariah kelas B, akan menjelaskan tentang materi qiyas. Menurut para ulama usul fikih, qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistihbahkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka semua melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Mengenai dasar hukum qiyas, bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Quran dan Al-Hadis dan perbuatan sahabat. Ada 4 rukun qiyas, yaitu yang pertama asal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal disebut juga makis alih, yang menjadi ukuran, atau musabbabih, tempat menyerupakan, atau mahmul alih, tempat membandingkan. Yang kedua faro, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Faro disebut juga makis, yang diukur, atau musabbah, yang diserupakan, atau mahmul, yang dibandingkan. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada faro seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat, ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu dicari pada faro. Seandainya sifat ada pula pada faro, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum faro sama dengan hukum asal. Syarat-syarat qiyas. Yang pertama asal dan faro, yaitu memakan dan menjual harta anak yatim. Yang kedua, hukum asal ialah haram. Yang ketiga, illah, ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Syarat-syarat ilat. Yang pertama, ilat harus mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Yang kedua, ilah itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Yang ketiga, ilah itu harus dapat bentuk sifat yang terukur, keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Yang keempat, harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi ilah. Yang kelima, ilah itu harus mempunyai daya rentang. Yang keenam, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang menjadi ilah. Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara', Muhammad Abu Zahrah membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara'. Yang kedua, kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Yang ketiga, kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Sekian penjelasan singkat tentang materi qiyas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.